Papa sekari gaduh. Ketemu pada dewekan kayak biasa. Kisah cara menika ngetan. Saderengipun labet niku terus wonten damel sesaji. Di sini saya melaksanakan ritual pun saya tidak lepas dari kepercayaan saya sebagai seorang Muslim, walaupun Jawa pun saya lakukan kayak gitu. Dalam arti ritual yang saya lakukan adalah mohon maaf, saya melakukan wiridan dengan membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian saya memang menggunakan media yang biasa dipakai orang-orang Jawa, sebut saja misalkan bunga kayak gitu kan. Tapi di sini bukan berarti saya menganut hal-hal yang bisa dikata itu menyimpang dari ajaran agama, tapi menurut saya dan yang lainnya itu bahwa bunga itu sebagai media, bahwa ketika kita melakukan wiridan, kita khusyuk. Mencium wangian bunga kayak gitu, misalkan bunga mawar atau melati dengan aroma yang wangi itu semakin menambah kita untuk semakin khusyuk, semakin fokus dengan wiridan kita dengan bauan wewangi bunga itu. Terus ada tirakat-tirakat yang lain juga yang memang kita harus menjaga 9 lubang kesempurnaan yang ada di dalam tubuh, yaitu 2 mata, hidung, telinga, mulut, kelamin, dan anus. Nah, itu yang harus kita jaga selama 40 hari. Setelah barang ada yang namanya midang. Midang itu kita pentas di antara perempatan jalan yang melambangkan bahwa kiblat papat limo pancer. Pancernya itu adalah tubuh, tubuhnya itu adalah lengger, yang mana penontonnya bisa datang dari berbagai arah dan mereka bisa menyumbangkan apapun itu bentuk sumbangannya, baik itu beras, padi, palawija ataupun baju ataupun uang, itu kita tampung. Nah, setelah pertunjukan itu selesai, 1 malam suntuk, itu kita baru membuka acara wisuda lengger ataupun gebragan. Bahwasanya setelah melakukan ritual itu kita sudah siap untuk menjadi lengger. Sadurunge ana lengger lanang bisa ana ronggeng. Bahasa ronggeng jenenge ronggeng, bareng didelehi lengger lanang jane sih ronggeng. Ning sampe tekan seprene banyu sing arane ronggeng kuwi ilang, anane mung lengger. Abad ke-19 ini sudah mulai ada pergerakan perluasan tebal wilayah sebaran ketoprak Mataram dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya keluar Negari Bungo, yang diantaranya ketoprak-ketoprak Panggungan itu diperluas sampai dengan wilayah Banyumas dan sekitarnya. Yang si seprene darani lengger, min ya ronggeng lahan lanang wadon ya nalikane mulai nabi ya ronggeng, bang selesai suwe darani lengger, dari kecil kayak lengger. Dan di dalam ketoprak tobong itu semua peran perempuan itu dilakukan oleh laki-laki. Peristiwa-peristiwa seperti ini sangat memungkinkan telah
menyuburkan pertumbuhan lengger yang dilakukan oleh laki-laki. Tarian rakyat yang dilakukan oleh laki-laki yang kemudian disebut lengger. Sehingga istilah lengger itu diperkirakan baru ada di wilayah Banyumas, yaitu pada pertengahan abad ke-19. Saya terkenalnya lengger lanang. Kalau saya dari rumah udah pakai baju, berarti saya bukan lengger lanang. Kalau maksudnya dalam arti dari rumah saya harus pakai baju cewek, terus pakai daleman BH ataupun apa, itu berarti kan bukan lengger lanang. Dalam arti kata tetap orang tahunya loh, ya itu lengger cewek biasa. Tapi kan orang saya datang tetap pakai baju cowok, saya keluar udah ganti. Itu keunikannya di situ. Kadang makanya enggak, dalam pementasan itu sering orang nggak percaya. 90% mereka nggak percaya saya itu laki-laki. Tetap mereka mengira saya itu cewek bener-bener. Saya kalau nggak pentas pun saya pakaian tetap cowok. Malah kadang batik ya. Walaupun vis saya nggak bisa untuk cowok mungkin. Kata orang itu ndeleng urung dandan bisa tetap. Padahal saya kan laki, masa kita harus buka semua kan nggak mungkin. Ya inilah anugerah dari Tuhan. Memang saya diberi kelebihan yang seperti itu, tapi tidak lepas dari kekurangan saya. Mungkin itu untuk menutupi kekurangan saya. Saya kalau lihat teman-teman lengger lanang yang lain, maaf ini bukannya saya bedain gitu, mereka itu banyak yang pakai bedak, kalau pentas pun pakai bedak, pakai eyeliner, pakai alis. Saya itu anti untuk pakai itu kalau nggak pentas. Di samping saya alergi dengan kulit, saya risih kalau pakai itu. Orang lagi pentas aja saya sebenarnya risih, mau kalau memang bukan tuntutan untuk kerjaan saya nggak mau pakai itu gitu. Karena itu tuntutan, jadi saya tetap pakai. Saya pernah mengalami ketika pentas, terus ada satu atau dua orang penonton yang secara spontan naik ke panggung, terus kemudian deketin saya, kemudian mencium saya dan meluk saya, tapi sebatas masih dalam batas-batas sopan, dalam arti mereka istilahnya ngomong dulu gitu, maaf ya mas, mbak, mbaknya cantik, saya mau nyium ya, kayak gitu kan. Tapi mereka sopan dan istilahnya dalam bahasa Banyumas nembung dulu kayak gitu. Itu masih saya hargai, dan itu masih dalam batas. Kalau sekedar mencium, saya masih bisa menerima gitu. Tapi kalau, dan selama ini pun alhamdulillah saya masih dalam batas-batas seperti itu, yang tidak ke anarkis atau lebih ke pelecehan seksual ataupun segala macam, belum pernah alami, dan mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Ini cerita benar-benar nyata. Kalau saya sekarang tinggal bilang mau aja, itu banyak mau yang jadi istri aku. Sekarang tinggal ngomong ya gitu. Ya itu mungkin berawal dari fans sih ya, dari fans, terus lama-lama kelamaan melebihi fanatiknya, melebihi fan. Sedangkan yo bulan buaton ya, wong itu kan gendakan, nggak harus yang kesana gitu. Ibarat dalam arti kata orang minta jalan bareng ya ayo gitu. Tapi yang pasti saya selalu berprinsip bahwa karena saya seorang penghibur, saya sudah mengambil konsekuensi bahwa saya harus mantap sebagai penari lengger. Ketika saya menghibur terus menonton ada yang spontan seperti itu, saya selalu berprinsip bahwa saya selalu bersikap lembut, terus selalu menebar senyum kepada mereka dengan tutur kata yang lembut juga. Misalnya saya lenggernya cowok semua. Orang kan untuk tuntutan zaman sekarang kan nggak cuma tari di lengger itu, harus bisa nyanyi, harus bisa apa. Sedangkan kalau lenggernya cowok semua kan tetap banyak kurangnya. Nyanyian apa mesti banyak kurangnya daripada cewek, tetap lebih banyak cewek yang bisa. Jadi saya untuk menutupi kurangan itu, untuk menutupi kurangan saya terutama, saya kan
tari sih ibaratnya ya nggak apa oke lah gitu, tapi kalau untuk nyanyi yang lebih ke sana, apalagi kalau udah versinya dangdut gitu. Kalau dikatakan iri sih, jujur saya nggak berani mengatakan itu iri ya. Tapi secara ekspresi sikap yang ditunjukkan sih saya lebih menyimpulkan kalau mereka itu merasa bahwa secara power mereka kalah dengan laki-laki gitu aja sih. Jadi power kita lebih agresif, lebih atraktif, lebih energik kayak gitu. Suara saya udah basicnya lengger dan sinden, jadi cengkok dangdut tetap lucu. Jadi untuk menutupi itu saya tetap bawa lengger saya. Terkecuali kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya di Kali Tanjung itu kan harus lenggernya cowok semua, ya kita bawa cowok. Tapi kalau tanggapan biasa saya bawanya tetap pasangan saya cewek. Berharap kepada teman-teman praktisi seni, sesama pekerja seni pun stop dan berhenti untuk ibaratnya menganggap kita tuh kompetitor, menganggap kita tuh pesaing, atau bahkan menganggap kita bahwa kita tuh menguasai dan segala macam. Saya tidak ingin. Jadi saya pinginnya antara lengger lanang, lengger perempuan, dan pekerja seni lainnya, baik penari tradisi dan pekerja seni lainnya, untuk bersama-sama memajukan budaya bareng. Kemudian satu hal lagi juga, saya berharap buanglah rasa dengki ataupun rasa benci terhadap keberadaan dan eksistensi lengger lanang yang sekarang lagi memperjuangkan dan mempertahankannya. Menurut saya sebenarnya antara lengger lanang dan lengger wadon bisa berjalan sejajar, karena periodenya ini sekarang sudah berubah. Tentu saja pasti akan adanya kecemburuan sosial, artinya bahwa lengger lanang sekarang sudah mulai populer dan sudah mulai diangkat. Tetapi di dalam lengger lanang, seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain, kita mencoba untuk menggabungkan juga pertunjukan lengger wadon. Jadi kita akan selalu membawa lengger wadon untuk di panggung-panggung lengger lanang juga. Jadi di dalam pertunjukan ini kita mencoba untuk mengedukasi bahwasanya perjalanan lengger lanang itu awalnya memang lengger lanang, kemudian dalam periodenya itu berubah menjadi perempuan, pelakunya perempuan pada masa penjajahan Belanda, kemudian pada masa Orde Baru, dan sampai saat ini posisi lengger lanang sebenarnya sudah tergantikan oleh lengger wadon. Tetapi di tahun 2018 sampai sekarang ini sudah mulai muncul kembali lengger lanang yang kehidupannya sudah mulai sejajar dengan lengger perempuan, dan ini mencoba untuk menghindari kecemburuan antara lengger lanang dan lengger perempuan. Jadi selama ini mungkin kita berpikir kesenian lengger ini kan dalam keadaan baik-baik saja, karena pentas-pentas lengger dalam skala yang fragmental gitu kan, potongan-potongan itu masih sering dipentaskan di acara-acara formal pemerintahan, acara formal kebudayaan, pariwisata, dan kita menganggap seakan-akan lengger ini nggak ada persoalan apapun. Padahal kalau kita kritis terhadap situasi saat ini, kita merenungi lebih dalam lagi gitu. Lengger yang kita lihat pada tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, hari ini kan tidak lagi kita jumpai. Contohnya tahun 90-an kita masih bisa melihat sesekali lengger barangan yang keliling kampung.
yang sampurnya buat apa, menyeka anak-anak kecil dan lain sebagainya, kita masih menjumpai itu. Terus tahun 90-an juga orang ketang seminggu rong minggu sepisan di Banyumas ini kita masih bisa menemukan orang hajatan yang nanggap lengger. Nah, lengger yang tumbuh dari akar rumput seperti ini hari ini sudah sangat sulit kita jumpai atau bahkan tidak pernah kita jumpai lagi. Nah, ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Apakah memang ini harus berjalan seperti yang apa adanya seperti sekarang ini, lengger bermetamorfosis menjadi seni tari garapan yang digeladi di sanggar-sanggar tari dengan koreografi yang lebih modern, dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, atau kita menganggap ini sebagai masalah karena ada dalam tanda petik lengger akar rumput yang sekarang tersisih dari panggung kebudayaan kita. Karena ada juga orang yang bilang ya noting zaman lakone. Artinya ya kesenian itu harus berubah sesuai dengan zamannya. Tetapi bagi saya karena ini menyangkut dimensi ekonomi, dimensi status sosial dan lain sebagainya dari para pelaku seni, terutama lengger yang tadi saya sebut, lengger akar rumput yang barangan, yang tanggapan, yang maksud saya yang tanggapan ini tanggap orang hajatan. Nah, bagi saya ini sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Apakah tidak bisa kemudian lengger direvitalisasi untuk menjadi tanggapan seperti dulu lagi? Karena apa? Karena efek bisa kok. Efek bisa karena orang menyadari itu adalah pelepasan hasrat berkesenian yang mungkin bagi mereka. Gerak tarinya bisa mereka lakukan, terbayangkan oleh mereka, terimajinasikan oleh mereka. Nah, kenapa lengger tidak? Ini kan soal kita mendesain siasat budaya kalau menurut saya.